Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bari'il khalaiqi ajma'in. Ba'ithil anbiya'i wal mursalin. Wassalatu wassalamu ala habibihi wa najibih. Safihi wa habibih. Hafidhi sirrihi. Wa muballighi risalatih. Sayyidina wa maulana bil qasimil Mustafa Muhammad. Wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. Wal a'immatil hudah al-hadin al-mahdiyyin. لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وروح العالمين له الفداء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua. Di sela-sela kesibukan kita, Allah memberikan taufik pada kita untuk bisa meluangkan sedikit waktu kita untuk mengenang syahadah Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Merupakan sebuah taufik ketika Fatimah menyifatinya dengan sebutan mazlumah, orang yang tertindas, orang yang dizalimi. Bahkan salah satu gelar yang kita sematkan kepada Sayyidah Fatimah saat kita berziarah adalah mazlumah. Biasanya orang ketika mendengar kata mazlum mengaitkannya dengan kelemahan, kekecilan, ketidakmampuan. Fulan mazlum, iya, dia tidak bisa melawan orang yang menzaliminya. Fulan mazlum, dia tidak punya kekuatan. Tapi kita harus bedakan antara lemah dengan mazlum. Ada orang yang mazlum dan lemah, memang sering kali seperti itu. Tetapi kadang ada orang yang lemah, dia tidak mazlum, melainkan justru dia yang berbuat zalim. Ada lagi kelompok yang ketiga, yaitu dia kuat, dia kokoh, tapi dia mazlum. Misalnya seperti Maulana Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib yang merupakan orang yang jawara setiap medan peperangan. Jawara medan perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, perang Khandaq. Beliau adalah orang yang mazlum. Termasuk diantaranya yang kita peringati pada hari ini yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Meskipun kalau dikatakan secara fisik, memang beliau fisik seorang perempuan, bahkan dalam riwayat-riwayat itu disebutkan setelah beliau sakit beberapa waktu, tubuh beliau semakin kurus. Memang kalau dari sisi fisik, mungkin beliau lemah. Tetapi dari sisi kepribadian beliau, dari sisi ketegasan beliau, ketegaran beliau, kata-katanya yang sedemikian menghunjam di hati setiap orang yang mendengarkannya. Beliau bukan orang yang lemah, beliau orang yang kuat. Misalnya ketika beliau mendapatkan kesempatan untuk bisa berbicara di hadapan para sahabat di Masjid Nabawi dengan menyampaikan khutbah yang sedemikian indah, yang sedemikian penuh dengan sastra yang tinggi, yang disebut dengan khutbah fadakiyah, beliau menyampaikan pesan-pesannya dengan sedemikian kuat, dengan logika-logika yang sedemikian kuat, dengan kata-kata yang sedemikian kuat. Setiap kata yang terlontar dari lisan suci Fatimah Az-Zahra menghujam kuat di dalam hati setiap orang yang mendengarnya. Fatimah Az-Zahra. Beliau mazlum, tetapi beliau adalah manusia yang kuat. Nah, ketika kita berbicara mengenai Sayyidah Fatimah, biasanya ketika bicara tentang syahadah beliau dikaitkan dengan mengapa beliau sampai syahid. Mengapa beliau sampai mengalami masa sakit yang sedemikian parah. Saya mengatakan sedemikian parah karena kondisi fisik beliau setelah jatuh sakit itu semakin memburuk hari demi hari. Sampai-sampai dikatakan bahwa beliau tidak mampu untuk berdiri. Saat beliau berdiri di hari terakhir sebelum wafatnya, Imam Ali bin Abi Thalib terheran-heran, mengatakan, Fatimah,
nampaknya engkau sudah baik kondisi. Karena bisa berdiri, bisa merapikan rumah, bisa istilahnya kalau ibu-ibu zaman sekarang mungkin ya, masak buat anak-anaknya, menyiapkan untuk anak-anaknya yang dilakukan di hari terakhir. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, sepertinya keadaanmu sudah membaik. Ini yang eh, saya katakan bahwa sakit beliau hari demi hari semakin parah. Nah, tentang Sayyidah Fatimah Zahra, mengapa beliau sakit? Biasanya dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi di balik pintu, antara pintu rumah beliau dengan dinding rumah beliau, di mana terjadi pendobrakan pintu itu, sampai kemudian adanya paku di balik pintu yang menancap di dada beliau, pukulan yang beliau rasakan sampai menggugurkan janin beliau. Di dalam riwayat-riwayat disebutkan, saya tidak berbicara tentang riwayat-riwayat dari Syiah. Di dalam riwayat-riwayat Ahlus Sunnah, banyak sumber-sumber Ahlus Sunnah yang meriwayatkan kisah tersebut. Biasanya dikaitkan dengan peristiwa itu. Sehingga dengan tulang rusuknya yang patah, dengan pendarahan yang beliau alami, itu membuat beliau semakin kondisinya menjadi lemah, sakit, dan beberapa waktu berada di pembaringan, lalu kemudian meninggalkan dunia yang fana itu dengan segala duka. Tetapi ada faktor yang lebih lagi, bukan hanya masalah fisik beliau, tetapi juga pukulan berat yang beliau dapatkan dari peristiwa wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang akan mendapatkan pukulan yang berat pada fisik, seringkali dipengaruhi oleh pukulan psikis. Psikis seorang yang terganggu, yang mendapatkan pukulan yang sedemikian berat, akan bisa menghantam fisik seseorang. Dan itu pula lah yang terjadi pada Sayyidah Fatimah Zahra. Jadi faktornya banyak sekali yang membuat beliau semakin hari semakin lemah. Nah, ketika orang bertanya-tanya, kira-kira apa sih kaitannya dengan pemukulan yang terjadi terhadap Sayyidah Fatimah, penyerangan yang terjadi terhadap rumah Sayyidah Fatimah, orang mengaitkannya dengan masalah imamah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, di mana Imam Ali bin Abi Thalib yang merupakan orang yang telah ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin setelah beliau, khilafah beliau, imamah beliau direbut oleh orang lain. Dan ini yang kemudian membuat Sayyidah Fatimah Zahra harus tampil di tengah masyarakat, di hadapan muhajirin dan ansor, untuk menyampaikan bahwasanya apa yang terjadi ini adalah suatu tindakan yang tidak benar, kezaliman yang telah dilakukan dan kemadluman Imam Ali bin Abi Thalib. Ini yang beliau sampaikan kepada umat pada saat itu. Kalau kita mau menelusuri apa yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah dalam membela Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, kita akan mendapati bahwasanya beliau berada di khat terdepan, garis terdepan dalam membela Imam Ali bin Abi Thalib. Ada hal-hal yang dikhawatirkan oleh Sayyidah Fatimah Zahra. Beliau sangat mengkhawatirkan, jika masalah ini dibiarkan, maka yang terjadi adalah hal-hal yang lebih berikutnya. Kita jangan lupa bahwasanya yang sebuah bangunan tingkat misalnya 100 tingkat, 100 lantai, itu tidak mungkin akan tiba-tiba menjadi 100 lantai kalau tidak dimulai dengan lantai yang pertama. Sebuah bangunan tidak mungkin akan menjadi bangunan kalau tidak ada batu pertama yang diletakkan. Tidak ada bata pertama yang diletakkan. Jadi semua itu dimulai dari bata pertama sampai kemudian tersusun menjadi sebuah bangunan. Bangunan yang bertingkat sampai 100 tingkat misalnya harus dimulai dari tingkat yang pertama, baru naik ke tingkat yang kedua, ke tingkat yang ketiga, dan begitu seterusnya. Artinya adalah bahwa semua itu mengalami sebuah proses. Jadi ketika kita melihat adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tengah masyarakat, adanya kondisi umat Islam yang terpuruk seperti semacam ini saat ini tidak terjadi tiba-tiba saja. Ini terjadinya melalui sebuah proses yang sangat panjang, yang ujungnya ke sana, yang ujungnya ke sana. Kalau kita misalnya melihat orang menanam satu tanaman. Tanamannya itu begitu dia mulai tumbuh, dibiarkan dia miring ke kanan.
maka dia akan tumbuh terus membesar, dia akan miring. Tapi kalau dari awal ketika dia sudah mulai menunjukkan dirinya, dahannya sudah mulai kelihatan, daunnya sudah mulai kelihatan, diikat dan diluruskan dengan misalnya kayu atau bambu, maka dia akan terus naik ke atas, dia akan terus lurus ke atas. Jadi ketika terjadi dibiarkan penyimpangan terjadi, maka yang terjadi penyimpangan yang besar. Proses seperti itu. Jika ada orang sudah terbiasa pola makannya buruk, maka proses pola makan buruk itu akan berujung pada dia ditimpa oleh berbagai macam penyakit. Kalau ada seorang mahasiswa, saya kebetulan seorang guru, saya seorang dosen. Ketika saya melihat seorang mahasiswa, dari pertama kali dia masuk menjadi seorang mahasiswa, dia sudah malas untuk belajar, sudah tidak mengikat diri dengan kegiatan-kegiatan kampus, maka bisa dipastikan proses berikutnya dia tidak akan menjadi lulusan, dia tidak akan lulus. Dan seandainya lulus, itu lulusnya juga melalui berbagai macam drama. Itu sudah bisa dipastikan. Jadi yang namanya peristiwa yang terjadi, kita jangan melihat peristiwa itu saja, tapi harus melihat rentetan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Kita tahu umat Islam pada saat ini terpuruk. Bayangkan, lebih dari 1,5 miliar, bahkan ada yang mengatakan 2 miliar umat Islam di dunia saat ini hanya menonton ketika umat Islam yang lain di sebuah tempat bernama Gaza dibombardir oleh rezim Zionis. Bukan 1 hari, 2 tahun menjadi sasaran kekejaman genosida, kekejaman anti kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim Zionis. 2 miliar, hampir 2 miliar umat Islam bungkam. Hanya sekelompok, hanya beberapa pihak tertentu yang terbatas yang menyuarakan penentangan, melakukan sesuatu, membela orang-orang Palestina di Gaza. Mengapa bisa sampai seperti ini? Sedemikian terpuruknya umat Islam. Ini prosesnya panjang, bukan proses 1 hari. Prosesnya sangat panjang. Dan itu yang terjadi. Dan inilah yang dipikirkan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah mengingatkan jangan sampai peristiwa ini terjadi. Ini tidak seharusnya terjadi. Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam dalam salah satu ungkapan mengatakan bahwa, saya bawakan salah satu ungkapan dari khutbah Fadakiyah yang disampaikan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Beliau mengatakan begini, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan wa ta'atana nizaman lil millah. Allah telah menjadikan taat kepada kami Ahlul Bait sebagai sebuah pengaturan sistem yang teratur bagi umat ini. Jadi umat ini kalau mau teratur sistemnya, mau ditata dengan baik, taatlah kepada Ahlul Bait. Allah Subhanahu wa taala itu tidak semena-mena mengatakan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, taati Allah, taati Rasul, taati ulil amr. Kalau menurut kita kan ulil amri adalah Ahlul Bait, adalah para a'immah. Allah tidak serta-merta mengatakan qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Tidak mengatakan semacam ini tanpa ada tujuan. Tujuannya adalah supaya umat ini tertata. Umat ini jangan sampai menjadi umat yang terbelakang. Jangan sampai menjadi umat yang bodoh, jangan sampai menjadi umat yang miskin. Jangan sampai menjadi umat yang jauh tertinggal dari umat-umat yang lain. Sudah ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah menata, sudah mempersiapkan jauh hari. Diperingatkan Ahlul Baitku itu a'lamu minkum, mereka lebih tahu dari kalian. La tataqaddamu, jangan kalian mendahului mereka. Wala tata'akhkhar anhum, jangan mundur jauh di belakang mereka. Ikuti mereka. Selalu mengikuti mereka, bersama dengan mereka. Kalau seandainya itu dilakukan, umat akan menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang telah diperkenalkan kepada umat-umat yang lain. Ini akan tercipta jika apa? Jika kaum mukminin, jika kaum muslimin, millah, para pengikut agama ini taat kepada Ahlul Bait. Rasul sudah mewanti-wanti hal itu. Sayyidah Fatimah dalam khutbah Fadakiyah menekankan soal ini, wa ta'atana nizaman bil millah. Ingin teratur, ikuti kami. Kalau kita mau melihat lalu lintas di jalan raya teratur, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Faktor pertama,
harus ada undang-undangnya, undang-undang yang mengatur. Nah, undang-undang yang mengatur itu yang membuat harus orang yang tahu aturannya. Kalau orang yang tidak tahu aturan untuk membuat undang-undang lalu lintas, bagaimana mengatur supaya lancar, supaya tidak terjadi kemacetan yang parah, supaya menghindari atau menekan terjadinya kecelakaan, baik kecelakaan tunggal maupun kecelakaan tabrakan dan yang lainnya, insiden-insiden yang ada di jalan raya, dibutuhkan serangkaian aturan. Misalnya, yang boleh naik kendaraan dan mengemudikan kendaraan harus orang yang punya SIM, yang punya surat izin mengemudi. SIM itu syaratnya demikian, demikian, demikian. Ada aturan-aturan yang harus dipenuhi sehingga orang bisa mendapatkan SIM. Semua aturan yang dibuat di dalam masalah pengaturan jalan raya, yang mengatur harus tahu masalahnya. Kalau seorang misalnya seperti saya yang guru filsafat, saya tidak tahu masalah jalan raya, saya disuruh menyusun dan membuat aturan jalan raya, saya nggak akan bisa, akan mampu. Harus orang yang memang betul-betul berkecimpung di dalamnya dan menguasainya. Pertanyaan, kalau kita ingin supaya umat ini menjadi baik, menjadi teratur, maka harus ada aturannya. Yang membuat aturan siapa? Harus yang tahu. Siapa yang tahu? Allah. Aturannya sudah dibuat oleh Allah. Nah, sekarang ketika aturan itu sudah dibuat, aturan jalan raya, undang-undang jalan raya sudah dibuat, apakah sudah menjamin pasti akan tertib? Enggak. Harus ada yang menjalankan, yang mengatur. Yang mengatur siapa? Kalau di jalan raya polisi, atau nggak tahu di sub apakah punya tanggung jawab apa enggak, saya nggak tahu. Tapi kalau polisi pasti ada tanggung jawab polisi untuk mengatur jalan raya. Ada pelanggaran polisi yang menilang. Ditilang itu supaya apa? Supaya orang itu punya efek jerah. Supaya ada efek jerah tilang itu. Supaya nggak ngulangin lagi. Orang tidak pakai, istilahnya orang melanggar lampu merah kan membahayakan, supaya tidak lagi melanggar dikasih hukuman, dikasih denda. Ya, ini kita bicara ya, idenya seperti itu. Walaupun dalam prakteknya seringkali ada yang nakal-nakal itu ya. Istilahnya ya mungkin pakai, kita tahu sendirilah keadaan di jalan raya seperti apa. Nah, harus ada yang menjalankan. Harus ada yang menjalankan. Yang mengatur. Jadi aturan yang sudah dibuat itu dijalankan, diterapkan. Apakah kalau sudah ada orang yang mengatur, sudah pasti keadaannya akan lancar di jalan raya, kecelakaan bisa diminimalkan? Jawabannya tidak. Ada hal yang tidak yang harus diperhatikan. Apa itu? Masyarakat sebagai pengguna jalan raya ini juga berkomitmen melaksanakannya. Nah, kalau seandainya masyarakatnya tidak ada komitmen, dia tetap amburadul. Polisi terbatas jumlah mereka, kekuatan mereka terbatas untuk mengatasi sedemikian banyak. Pernah nggak kita melihat jumlah polisi lebih banyak dari pengguna jalan raya? Di lampu merah, di perapatan, itu biasanya polisi kalau ada polisi. Kalau ada polisi, jumlah polisi berapa? Paling 2 orang, 3 orang, paling banter 4 orang. Sementara pengguna jalan raya di satu waktu bisa ratusan orang. Ketika semua orang yang di jalan raya pada saat yang sama di hadapan 4 orang polisi semuanya sepakat untuk tidak mengikuti aturan, kacau yang terjadi. Kacau yang terjadi. Sekarang dibuat misalnya kamera-kamera di jalan raya. Tilangnya adalah tilang elektronik. Apakah itu efektif? Jumlah orang yang melakukan penilangan dengan jumlah orang yang melanggar, banyakkan yang melanggar. Kalau semua orang, atau bukan semua orang, kebanyakan orang, atau jangan kebanyakan orang, banyak orang yang tidak peduli dengan masalah itu akan mengakibatkan jalan raya kacau. Nah, kalau kita kembalikan kepada aturan agama, yang membuat aturan agama supaya umat ini teratur, Allah sudah membuat melalui syariatnya, dengan Al-Quran, dengan kata-kata Nabi, dengan ilmu Nabi, dengan apa yang disampaikan oleh para imam sebagai penjelas firman-firman Allah dan ilmu-ilmu Allah, aturan-aturan Allah, sudah dibuat aturan. Yang tidak mungkin aturan ini salah. Karena Allah yang tahu. Masalahnya ada tinggal 2. Siapa yang menjalankan? Kalau yang menjalankan adalah, maaf, polisi yang bisa disuap,
polisi yang punya problem ekonomi di rumah tangganya dan imannya lemah. Maka yang terjadi adalah ada pelanggaran, hanya dikasih lembaran warna biru atau warna merah, selesai masalah pelanggaran, dianggap nggak ada pelanggaran. Kalau seandainya polisinya ternyata adalah polisi-polisi yang punya dedikasi yang tinggi, mau disuap seberapapun juga dia tetap, aku harus menjalankan tugas, aku tidak mau menerima suap. Maka di sini kita bisa berharap apa? Akan terjadi keteraturan lewat polisi, tugasnya polisinya. Ahlul Bait alaihimussalam adalah orang-orang yang ditunjuk untuk menjalankan, menerap apa yang sudah menjadi aturan, dijalankan dengan masyarakat. Dan mereka bisa dikatakan, kalau kita mau tadi dengan contoh tadi polisi yang dari jalan raya, adalah polisi-polisi yang clean, yang bersih. Ahlul Bait bersih, tidak ada hawa nafsu yang bisa menguasai mereka. Tidak ada gemerlap dunia yang bisa memalingkan mereka. Tidak ada godaan-godaan apapun yang bisa mengganggu mereka, yang bisa memalingkan mereka, bisa menyimpangkan mereka. Mereka sudah dijamin oleh Allah. Ini masalahnya jaminan dari Allah. Mereka dibebaskan. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Jaminan dari Allah. Jadi kalau seandainya mereka yang menjalankan, sudah bisa dipastikan mereka akan menerapkan dan menjalankan aturan Allah dengan maksimal. Salah maksimal. Tidak ada yang namanya celah atau kekurangan. Secara maksimal. Tidak ada tendensi pribadi untuk mereka. Mereka akan jalankan. Tinggal sekarang masalah yang ketiga. Umat mau atau tidak? Ini sudah ada polisinya ini. Sekarang pertanyaannya, pengguna jalan mau taat apa enggak? Pengguna jalan mau nggak dia taat kepada aturan lalu lintas? Mau nggak menghormati polisi sebagai pihak yang menjalankan ini? Ini kembali pada kita umat. Kalau seandainya umat itu, kata Sayyidah Fatimah, mau taat kepada kami, karena aturan sudah jelas. Dan kami juga sudah dijamin oleh Allah, kalau umat mau taat kepada kami, ini adalah jaminan, nizaman lil millah. Umat akan tertata. Umat akan teratur. Bisa dibayangkan kalau semua dari awal Rasulullah wafat jatuh ke tangan Imam Ali bin Abi Thalib, dipimpin oleh Imam Ali bin Abi Thalib, tidak akan ada seorang muslim pun yang miskin. Tidak ada seorang muslim pun yang tidak bisa belajar. Tidak ada seorang muslim pun yang sakit, tidak ada dokter dan tidak bisa berobat. La akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Ayat Al-Quran mengatakan begini, walau anna ahlal qura amanu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau orang-orang penduduk negeri itu beriman kepada Allah dengan mana yang sesungguhnya, kami akan bukakan pintu-pintu rahmat dari langit dan kami akan berikan juga berkah dari bawah kaki mereka. Artinya berkah dari Allah turun dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, depan, belakang, semuanya berkah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin, tapi yang terjadi adalah mereka ingkar. Kata walau anna ahlal qura amanu, jika orang-orang penduduk negeri itu beriman, itu juga mengenai kita. Seandainya kalian betul-betul beriman kepada Allah dengan makna yang sesungguhnya, karena fatahna alaihim, Allah akan menurunkan, membuka pintu-pintu apa? Dari langit. La fatahna alaihim barakat, pintu-pintu berkah. Menariknya ayat ini mengatakan la fatahna alaihim barakat dalam bentuk jamak, berkah-berkah dari langit dan juga dari bumi. Masalahnya adalah umatnya tidak mau taat. Ketika umat tidak mau taat, berarti hasil tidak akan didapat. Ini logika kan seperti itu. Kalau kamu lapar, makanlah. Kalau kamu makan, hasilnya apa? Kamu akan kenyang. Paling tidak lapar akan hilang. Logika kan seperti itu. Nah sekarang kamu lapar, tidak mau makan, terus berharap kenyang, itu namanya kayak ngisep jempol. Keliru. Kalau kamu rajin belajar, kamu akan pintar. Sekarang kamu tidak rajin belajar, jangan berharap pintar. Gitu. Kalau kamu rajin bekerja, rajin menabung, maka kamu akan menjadi orang yang kaya.
tapi kamu tidak rajin bekerja dan tidak rajin menabung, ya jangan berharap kaya. Gitu kan. Umat harus taat kepada ahlul bait, harus taat kepada orang-orang para pemimpin yang ditunjuk oleh Allah lewat Rasulnya untuk menjadi pemimpin mereka. Harus taat pada ahlul bait. Kalau taat pada ahlul bait, kehidupan mereka akan tertata, mereka akan menjadi umat yang terbaik. Tapi kalau seandainya tidak mau melakukan itu dan tidak mau taat, ya jangan berharap akan menjadi umat yang tertata. Ini istilahnya 2 kali 2 sama dengan 4. Ini suatu logika yang sudah sangat jelas. Sayyidah Fatimah mengingatkan itu. Taati kami. Tapi ternyata tidak ditaati. Tidak ditaati. Yang terjadi adalah bukan masalah Ali saja. Ini bukan masalah Ali yang khilafahnya diambil oleh kelompok yang kemudian memberikan khilafah tersebut kepada sahabat bernama Abu Bakar. Lalu kemudian sahabat Abu Bakar meninggal, digantikan oleh sahabat Umar. Bukan itu masalahnya. Bukan hanya permasalahan tahun 11 atau tahun 13 atau umat, kita tentang milah, tentang umat. Mau tertata atau tidak umat ini? Kalau mau taat pada ahlul bait. Mungkin ada orang bertanya begini, ini sekedar membuka wacana saja ya. Membuka wacana. Mungkin akan ada orang bertanya begini, seandainya umat pada zaman ini kita tidak bicara para zaman sahabat, enggak. Kita tidak bicara masalah Imam Ali, tidak bicara masalah Imam Hussein, Imam Hasan, enggak. Kita bicara zaman ini. Pertanyaannya begini, seandainya umat Islam di dunia saat ini sepakat untuk taat kepada ahlul bait, untuk taat kepada ahlul bait. Pertanyaan, apakah umat ini akan menjadi umat yang nomor 1? Kan tadi kan klien kita kalau taat pada Imam Ali bin Abi Thalib, umat ini akan menjadi umat yang tertata dengan baik. Pertanyaannya, seandainya umat di zaman ini sepakat untuk taat kepada ahlul bait, kepada Imam Mahdi zaman ini, pertanyaannya apakah umat ini menjadi umat yang tertata dengan baik? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Kapanpun juga mereka kembali ke jalan dan khitah yang sebenarnya, maka yang terjadi adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada umat ini dan menjadikan umat ini sebagai umat yang tertata dengan baik. Namun kita lihat apakah itu akan terjadi di akhir zaman nanti, di masa zuhurnya Imam Mahdi ajjalallahu taala farajahu syarif, umat bukan hanya umat Islam, tapi umat manusia akan berkiblat kepada Imam Mahdi alaihissalam. Jika itu terjadi, maka yang terjadi adalah umat ini, manusia ini akan menjadi manusia yang betul-betul unggul. Nah, yang menarik adalah Sayyidah Fatimah Zahra dalam khutbah Fadakiyah melanjutkan kata-kata beliau dengan menyebutkan begini, wa imamatana amanan minal furqah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan imamah dan kepemimpinan kami, kalau tadi bicara tentang ketaatan, bicara tentang keteraturan umat, kemajuan umat. Nah, sekarang Sayyidah Fatimah bicara tentang masalah imamah, kepemimpinan kami, bukan ketaatan, tapi kepemimpinan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepemimpinan dan imamah kami ahlul bait ini sebagai apa? Amanan minal furqah. Sebagai jaminan keamanan dari perselisihan. Kalau seandainya tidak, sebagaimana tadi, kalau tidak, ya jangan pernah kalian kemudian berhayal tidak terjadi perselisihan dan perpecahan di tengah kalian. Kata-kata Sayyidah Fatimah jelas, kalau kepemimpinan kita ini, pemimpinan Ahlul Bait ini menyelamatkan kalian dari apa? Dari perpecahan. Kok kalian tidak mau mengikuti imamah kami dan tidak mau mengikuti kepemimpinan kami, ya jangan salahkan kalau kalian tercerai-berai. Kalau kalian terpecah-pecah, jangan disalahkan. Ya kan? Lapar makan, nggak mau makan ya jangan berharap untuk menghilangkan rasa lapar. Ya, kembali lagi saya katakan 2 kali 2, 4. Logika seperti ini.